Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak Ibu, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Baik, ada pertanyaan dari brosur? Mungkin. Sebentar yang tertulis cukup, Ustaz. Baik ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita kaji ini. Dari brosurnya sudah cukup. Mari kita jawab pertanyaan yang tertunda. Tanggal 2, Ustaz. 2 apa ini? 2 Januari, Ustaz. Baik, mari. Bila orang tua menitipkan harta uang pada kakak, sedangkan keluarga kakak mengetahui tapi nominal pas berapa puluh juta kurang jelas, karena kakak tidak mau terus terang. Sedangkan yang di tabungan anak 40 juta sudah dihabiskan untuk umroh dan kebutuhan lainnya. Saya sebagai saudara sudah menanyakan, malah marah bentak orang tuanya. Saya tambah emosi karena orang tua dibentak. Salahkah saya mengingatkan uang orang tua karena orang tua meminta, semua tidak dikasihkan, malah bilang habis, tetap tidak mau ngaku berapa jutanya. Karena jerih payah keringat seorang ibu untuk hari tua. Apakah kalau orang tua wafat, uang yang dititipkan ke kakak tadi menjadi punya ahli waris, Ustaz? Ya, kalau orang tuanya dulu, nanti anaknya dulu sing meninggal, maka orang tuanya akan dapat warisan dari anaknya. Belum tentu harus orang tuanya dulu yang meninggal ya. Bisa jadi anaknya dulu yang telah menggunakan uang orang tua yang dititipkan tadi untuk haji dan umroh ya. Uang itu orang tua titip. Ya, namanya titip itu harus dijaga dengan baik. Lah kok malah digunakan untuk umroh, orang nembung sisan, wong dititipi ya. Ketika ibu butuh diminta, malah bentak. Sudah durhaka ini kakaknya, kalau betul yang disampaikan. Coba Al-Isra 23-24 itu perintah Allah pada orang yang beriman. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kewajiban orang yang beriman, anak kepada orang tua. Kalau kakak panjenengan ini orang Islam, maka terkena ayat ini. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu, Allah ta'budu illa iyyah, jangan kamu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan Tuhanmu juga telah memerintahkan kepadamu pula agar kamu berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga perintah bakti kepada orang tua Allah sandingkan langsung dengan perintah agar kita menyembah hanya kepada Allah. Setelah perintah bahwa agar kita menyembah hanya kepada Allah, langsung datang perintah agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga sangat-sangat diperhatikan oleh Allah bakti pada orang tua itu. Kemudian imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya berada dalam pemeliharaanmu dan berusia lanjut, fala taqul lahumā uff, jangan katakan kepada keduanya. Mencep saja tidak boleh ya, kita mancep pada orang tua itu saja tidak boleh. Atau walah bapak, walah ibu ngakon ngaji terus. Selama perintah orang tua baik, tidak menyimpang dari Quran dan dari sunnah, kewajiban kita sami'na wa ata'na.
Kalau orang tua mengajak kita maksiat, mengajak kita untuk keluar dari Quran dan Sunnah, maka kewajiban kita la sam'a wala ta'ah, tidak dengar, tidak taat. Tidak dengar, tidak taat bukan berarti lantas membentak-bentak, bukan. Kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan sikap ma'ruf ketika di dunia dengan kedua orang tua. Nah, ini tidak hanya menurut pengakuan tadi, sudah membentak ini. Sedangkan perintahnya wala tanharhuma, dari larangan ucapan yang ringan, paling ringan saja, saja tidak boleh, kok malah membentak. Dari yang ringan sampai yang berat Allah sebutkan di situ. Maka tidak boleh dilakukan. Wong ibu meminta uang titipannya karena sudah habis, kok bentak-bentak anaknya, anak bentak ibunya, durhaka sudah. Kalau tidak tobat, minta maaf pada ibunya, durhaka ini anak. Durhaka, uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua, menghapuskan semua amal kebaikan. Ya. Salah satu penghapus amal kebaikan, penghapus amal soleh kita, amal solat kita, pahala puasa kita, ibadah kita, haji umrah kita, saat kita durhaka kepada orang tua. Salah satu bentuk kedurhakaan dari orang tua dalam ayat itu Allah sebutkan dengan membentak keduanya atau salah satu dari keduanya. Uququl walidain, hati-hati. Menghapuskan amal kebaikan itu durhaka pada orang tua. Ketoke tadi haji apa umroh, tapi bentak-bentak orang tua, ya, pahala umrohnya hapus itu. Apalagi umrohnya berangkat dengan uang titipan ibunya. Orang nembung, pokoknya dinggo umroh, pengennya ibadah, pengennya melakukan satu ibadah, satu amal soleh, tetapi harta yang dipakai tidak halal karena orang nembung ibune. Ingin mengerjakan satu perintah Allah, namun menggunakan harta yang tidak halal. Kalau memang mau menggunakan itu, nembung pada ibunya. Kalau ibunya mengizinkan, berangkat. Kalau tidak, karena itu milik, dicelengi ibunya untuk nanti buat anak-anaknya mungkin, ya jangan dipakai. Kalau dipakai nembung ibunya untuk umroh, nanti akan saya kembalikan, ibunya mengizinkan, berangkat. Itu bukan uang anaknya. Nah, ketika diminta oleh ibunya, malah ibunya dibentak-bentak. Durhaka ini anak. Apakah kalau nanti kakaknya meninggal itu akan menjadi harta waris? Lah itu sudah habis, no? Ya. Warisan itu kalau ada orang yang meninggal, dia meninggalkan sesuatu, nah itu harta waris yang bisa dibagi. Lah ini ibunya saja dibentak, apalagi jenengan adiknya menanyakan itu, ya tambah dibentak. Ibunya masih sugeng saja meminta, itu dibentak-bentak oleh kakak jenengan. Apalagi kalau sampai ibu qadarullah dipanggil oleh Allah duluan, jenengan tanya, yang ada padu itu nanti. Masih ditunggu ibu saja, jenengan menanyakan, ibunya menanyakan, dibentak-bentak oleh kakak. Nah, belum tentu ibu yang meninggal duluan. Bisa jadi kakaknya yang meninggal duluan sehingga ibu menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh kakak jenengan, karena kakaknya itu sebagai anak dari ibu tadi. Lah jadi warisan atau tidak, lah ini tergantung ibunya. Kalau memang ibu itu anaknya utang, ya, utang nanti harus nyaur meski pada orang tuanya. Ya, kalau utang sampai sebelum disaur, ya itu masih utang. Nah, nanti kalau dia meninggal, ya nyaur utang, ya sudah.
untuk didum kepada adik-adiknya. Nah saat ini kondisi sudah habis, maka boleh saja saudara mengingatkan, boleh, sah-sah saja. Namun ya siap-siap dibentak, wong ibunya yang mengingatkan saja juga dibentak-bentak, tidak peduli lagi kedurhakaan. Yang penting dapat uang 40 juta, meski saya harus durhaka pada ibu, tidak masalah. Sehingga ibu menanyakan malah digetak-getak, hanya gara-gara uang 40 juta. Dan uangnya sudah habis, tapi kedurhakaannya terus berlanjut. Uangnya sudah habis, tapi kedurhakaannya terus berlanjut sampai di hadapan Allah nanti. Nah kita jangan ikut-ikutan, ya, jangan mengrebutan bondo dunyo, sifatnya sementara sampai durhaka pada orang tua. Naudzubillah. Oke, ada lagi?